Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar buat weekend? Dari berapa jam lagi kita mulai trading lagi besok, invest lagi besok. Sorry, agak maleman nih karena tadi ngerendernya agak masalah. But it's okay ya. The show must go on. Jadi gua hari ini akan bahas nih ya. Minggu depan minggu penentuan nih. Kebanyakan mungkin minggunya akan sebit sideways gitu ya, candle-candle kecil di IHSG, pergerakan bull chip mungkin nggak ini karena mereka nunggu nih hari Rabu gitu ya, pengumuman dari US sana gitu ya. Nanti akan gua kasih tahu gitu ya. Nah, apa namanya, teman-teman, kita juga akan membahas lagi merah koreksi gini, jangan khawatir, lihat dulu analisa gua, ada loh yang bisa kita tampung ya, apalagi yang lagi naik. Nah, ya, saham pilihan dan analisa buat minggu depan. Yuk kita cek gitu ya. Oke, let's go. Oke, kita pelajarin dulu ya. Jadi gue akan ngajarin kalian intermarket related. Jadi di dunia nih sekarang lagi nunggu nih. Menurut pengamatan gue nih, besok tuh agak tanggal-tanggal penting tuh. Terutama tanggal bulan Juli, tanggal 30 guys. Ya, dimana ada FOMC statement. Apa itu tadi di kelas apa namanya di YouTube Forex gue udah ngomong gitu ya. Ini namanya adalah Bank Sentral Amerika yang menentukan bunga bank untuk Amerika gitu ya. Nah, di sini dia akan mengkasih lihat nih apakah akan naik bunga banknya atau enggak. Nah, mempengaruhi perputaran uang US dollar di dunia ini gitu ya. Nah, tapi juga ada yang penting adalah GDP quarter per quarter nih, yang ini nih. Nah, GDP Amerika tuh berapa di saat resesi ini nih? Apa jeblok atau gimana? Ya, jadi itu. Nah, itu yang akan terjadi di 20. Jadi kenapa mungkin akan kecil, tapi ya mungkin juga akan naik. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri pengumuman kita krisis berapa dalam itu masih tanggal 5 Agustus, guys. Ya, dimana nanti jam 4 kalau nggak salah diumumin hati-hati ya, yang dimana nanti kita lihat nih apakah forecastnya sih udah minus 4,2 gitu ya, mudah-mudahan sih di atas itu. Kita berharap kalau minus 5 masih oke, jadi minus 1,2 itu bisa oke lah gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang guys, satu lagi adalah kita lihat ya. Ya, kita harus ini ya, gue pinjem punyanya Pak Mansu dulu nih ya. Ya, seperti yang gue bilang guys. Ya, kita harus tahu seasonality-nya dari IHSG biar kita kapan pull out, kapan enggak. Ya, lihat hari ini ya turun lagi nih. Mudah-mudahan besok oke lah, tapi kalau nggak oke ya so-so lah ya. Udah hijau alhamdulillah ya nggak. Kita udah dikasih tekim, NKP, BBCA dan segala macam ya kan. Agustus hati-hati guys, dia akan merah. IHSG kita bisa lihat minggu-minggu ini apakah dia akan merah gitu ya. Desember mudah-mudahan is a good time to buy nih di sini nih guys ya. Tapi in September, Oktober mungkin Oktober oke, November mungkin jeblok lagi. Tapi mudah-mudahan overall Indonesia bisa bertahan ya. Oke. Nah, dari sini kita akan masuk ke beberapa saham-saham kita ya. Ups, sorry kelihatan deh charting apa analisis gua. Cie. Nggak apa-apa ya kan. Biar pada belajar. Nah, gua pakai sistem nih namanya AMI Broker. Ya, di AMI Broker ini lumayan bisa mengakomodir logika gue. Oke. Nah, kita lihat ya guys. Ini adalah teman-teman lihat bahwa di sini kita lihat dari garisan gua IHSG turun ke 5082 gitu ya. Mudah-mudahan stay di 5000-nya gitu ya. Di sini ada support berat di 5037. Ya, mudah-mudahan dia nggak tembus di sini. Kalau dia tembus dari EMA 20-nya bahaya nih, bisa ke 4891. Ya, kalau misalnya kayak gitu tenang aja bos,
ada yang bisa diserok-serok, ya kan? Nah, yang kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke punyanya Asun. Neobot. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita pinjam cacingmologinya. Sun, pinjam cacingmologi ya? Boleh gitu ya. Asun membaik sama gua. Sama kayak Pak Mansu, baik banget. Baik bener ya. Gua dipinjem-pinjemin dulu. Oke. Sip. Nah, kita lihat agri udah mulai berjeruk gitu ya. Mining mungkin oke gitu ya. Consumer, lalu finance. Seperti yang gue bilang kemarin di analisa mining, yang lo lihat nih bukan coal. Ya, yang lo lihat adalah kontraktornya ya sama komoditi yang lain kayak nikel, timah ya, itu yang boleh tuh kita lihat sama emas. Nah, emas tuh juga nungguin tuh hari Rabu itu atau hari Kamis itu apa yang akan terjadi. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini kita bisa lihat langsung kita balik ke apa namanya? Ininya kita, SP-nya kita ya. Di sini gua akan bilang beberapa yang bisa di buy on mantul. SCMA nih lumayan nih guys. Kayaknya sih dia akan tembus nih. Kalau dia tembus lumayan nih. Buy pressure-nya lumayan tinggi gitu ya. Kalau dia tembus targetnya mungkin daerah area 1375, 114, 1414 ya. SL-nya di mana? Ditaruhnya 1233, SL kedua 1194. Kalau lo belum tahu caranya dihitung risk reward-nya worth it nggak? Ya, di video gua yang sebelumnya. Nanti gua taruh di di atas buat kalian lihat. Oke. Lalu setelah itu ada Sochi. Nah, Sochi ini udah mulai tembus guys, gitu ya. Mudah-mudahan dia lewat 143, targetnya di 154. Oke, kalau dia misalnya nggak keluar, SL-nya bisa taruh di bawah 137 sini, ya, atau di 1929. Tapi mungkin kegedean, setelah nih garis yang ini boleh ditaruh. Oke, setelah Sochi ada BNII. Nah, BNII lumayan lah buat dicopet, targetnya di sini 186. Nah, dilihat aja ya. Kalau dia hajar terus ya berarti di sinilah 207. Oke guys. SL-nya di mana nih? SL-nya taruh di 162 ya. Kalau enggak di daerah-daerah sini nih 167 atau daerah sini 171. Dihitung risk reward-nya ya, Bos. Hati-hati kena SL. Oke. Lalu ada PNBN. Nah, PNBN ini lumayan nih kalau mantul nih guys, gitu ya. Gue lihat sih bakalan mantul nih. Coba aja karena area-area sini nih yang menjadi daerah supportnya atau daerah supply-nya. Mudah-mudahan dia ke area-area 4850. Kalau dia tembus dia akan ke sini. Channelnya juga udah lumayan nih kebentuk, udah bagus ya menurut gua. Kalau dia tembus naik, targetnya 900 dan 929. PNBN. Oke. Lalu Mark udah uptrend ya guys, udah ini. Nah, jadi kalau kayak begini kita lihat di weekly-nya seperti apa. Nah, ya. Udah all time high ya setahu gua. Jadi tinggal diikutin aja ya. Kalau misalnya kayak gini, ambilnya di 846 mungkin atau 850, diikutin aja. Oke. Lalu dia soalnya kemarin sempat koreksi, makanya gue taruh di buy on mantul. Oke. Lalu ada ikan guys. Aduh, ikan bagus banget nih sahamnya Om Roni. Cie, ada Om Roni kelas gua. Ya, dia bagus banget tuh metodenya. Pakai metode yang ciamik gitu ya. Nah, bisa ke target 767 atau 822 gitu ya. Di sini udah mulai blast nih. Mudah-mudahan nggak koreksi ya. Kalau dia di sini bisa diambil targetnya ke sini, SL-nya bisa ditaruh di 657. Ya, lalu setelah itu ada MKAS. Aduh, ngomongnya MKAS melulu Om Yusa ya. Emang naik terus. Itu channelnya. Targetnya tuh di sini nih guys ya. Pertemuan 2388 udah mau deket. Dilihat dulu apakah 11% cukup gitu ya. SL-nya ditaruh 2016 ya. Mudah-mudahan nggak koreksi. Kalau nggak SL-nya kalau misalnya ini ya taruh di 1978 ya.
Dia sih kayak begini ya bentuknya ya. Lalu ada Diva ya kalau nggak salah. Nah, Diva juga sama ya, ikutin aja nih, follow the trend aja. Selama trennya masih oke, naik terus ya udahlah gitu kan. SL-nya taruh di mana ya? SL-nya taruh di garis-garis ini nih, 1826. Ya. Lalu ada TPIA, yang direkomend TPIA. Iya. Kecil-kecil mudah-mudahan nggak turun ya. Targetnya itu daerah 7984. Dihitung apakah 500 poin cukup gitu ya. SL-nya di mana? SL-nya taruh di 7148. Oke. Lalu ada Inco. Nah, kenapa gue taruh Inco? Karena nikelnya juga lumayan. Gitu. Mungkin Inconya naik. Semoga naik ya guys. Target 3531 gitu ya. Dan menurut gua ini saham blue chip yang lumayan kalau diambil ya, 3573. Apalagi dia udah keluar kotak guys ya. Kalau dia masuk di sini 3536 ini menjadi hakiki, lumayan kalau untuk diambil. Oke. Remember ya, Inco bisa dilihat. Ini juga ya oke lah. KLBF juga oke guys. Yeah. Lumayan ya kalau di weekly-nya gitu ya. Kalau di daily mungkin agak hitam ya. Tapi kalau menurut gue masih berpotensi lah untuk naik gitu ya. Yang ini gimana Om? Ya udah kena UMA ya, tapi ya bakalan kena UMA ya. Cuman ya dilihat aja. Tapi udah hati-hati lah guys, hati-hati. Jangan diambil lagi. Kalau yang baru mau ambil jangan diambil lagi ya. Sama juga ini juga kayak begitu. Hati-hati ya guys gitu ya. Oke. Enough KF udah. Lalu ada beberapa yang gue mau bahas. Mika nih kalau tembus bisa ke 2366, bisa ke 2400 atau ke 2478 ya. SL-nya di mana? Di titik merah 2250. Apakah teman-teman mau ambil? Monggo silakan. Oke, lalu ada friend. Ya, perlu gue bilang lagi. Ciamik ya. Gua ngomong dia jalan. Si Ono ngomong kagak jalan-jalan nih. Dia cuma mau ngeguyur doang sih ya. Nah, terus udah friend lalu aja temennya juga yang gua omong. GJTL ke 539 ini buat copet-copetan doang ya. Teman-teman ya, hati-hati ya. Ini juga buat copet-copetan. Kalau untuk di swing kayaknya udah nggak mungkin terlalu tinggi. Ini targetnya cuma di sini 143 gitu ya. Sekarang 139. Hati-hati ya guys. Lalu ada main. Nah, main masih on track lah. Mudah-mudahan nggak keluar. Ada di 4640 kalau mau diambil gitu ya. Mudah-mudahan dia naik lagi. Menurut gue sih masih galau dikit aja karena hari Jumat kemarin gitu ya. Jadi bisa ke 735. Ya, lalu tapi tetap ya dipasang stop lossnya ya. Tetap aja gue mungkin masih bisa salah loh, nggak selalu benar juga ya kan. Cepin juga kayak begitu. Ya. Cepin bertahan, mudah-mudahan naik guys gitu ya. Udah ada kegalauan di sini. Mudah-mudahan dia bisa ke 6256, ke 6390, ke 6547. SL-nya di mana? SL-nya ditaruh di 5916. Oke. Lalu ada apa lagi Om? Om Yusa, siap. Bird, ada yang ngambil nih Bird gitu ya. Bertahan sih menurut gua, mudah-mudahan Jumat kemarin cuman sebagai hari TP sedunia aja. Nanti mudah-mudahan sampai 1337 ya. SL-nya di mana? Di 1050. Oke. Lalu ada WG. Tunggu dulu ya, masih sideways guys, tapi udah di atas EMA 20. EMA 20-nya bisa menjadi supportnya, ditaruh di bawah SL-nya. Ya, targetnya nggak banyak-banyak di area 224 ya. Lalu ada Wika. Wika juga begitu sama, targetnya kalau dia tembus ke 1344 ya. Lalu ada Adi ada kayak begini ya. Besok sih kayaknya sideways terus nih gitu ya. Coba kita lihat aja. Kalau ada stimulus dari pemerintah biasanya jalan.
Oke, masih sideways guys, masih sideways. Oke. Lalu KLBF udah, tadi ada yang minta breeze. Breeze apa namanya, sideways di atas, which is good guys, selama dia nggak turun, apalagi diturun di 430, tungguin aja. Kalau dia mantul, hajar be, targetnya 579 ya. Kalau menurut gua sih masih panjang nih jalannya breeze ya. Tuh, di sini dia akan ini, kalau dia tembus bisa ke 573, 599 ya. Kalau udah daerah area sini udah banyak nih yang hajar nih, kemarin udah ini banget nih, udah naik banget ya seminggu kemarin ya. Tarik napas mereka, tarik napas, wajar. Oke. Lalu ada Tins. Timah menurut gue masih oke ya, Timah. Nah, masih oke ya guys, belum ketemu supportnya apa resistennya. Jadi tenang-tenang aja 1729. Nah, jadi menurut gue ambil napas dikit, mudah-mudahan dia lancar jaya naik sampai ke 766 ya. Lalu ada LSIP dan SIMS. Ini ya CPO-nya lagi nggak bener ya. Nah, tuh udah dekat, soalnya udah mulai banyak yang take profit gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati seperti yang gue bilang gitu ya. Targetnya dia mungkin akan koreksi ke 942. Ini sih udah mulai mengecil ya. Kalau di sini doji mungkin dia akan lanjut ke 1085. SIM juga sama ya, dia doji sekarang, kalau dia misalnya naik CPO-nya nanti bisa ke 354 terus ke 380. Mudah-mudahan ya. Oke. SL-nya di mana? SL-nya taruh dulu di sini guys ya, kalau mau yang kecil-kecil ya, kalau enggak ya dari sini ya. Lalu ada INDF. INDF lagi jeblok ya guys, tungguin dulu mantul ya, mudah-mudahan dia bertahan di 6 dari area 6397. ICBP juga sama lagi jeblok ya, kemarin mungkin ada berita yang tidak menginikan dari akuisisinya ya, tungguin dulu, mudah-mudahan dia mantul. Bisnis sustain kok, tenang aja, bisnisnya sustain kok gitu ya. UNVR nih salah satu yang mungkin kalau besok jeblok gitu ya, ini malah jalan nih karena udah banyak ini ya, terutama kalau dia tembus 8213 mungkin dia akan rally ke 84572 dan ketemu di 8559 TP-nya. Tapi kalau kalian mau invest ya ikutin aja ya. Oke. Lalu setelah itu ada Sril. Sril masih sideways ya guys. Mudah-mudahan bertahan di sini. Ditunggu aja loncatnya Om Bandar. Cie. Lalu ada MDKA. MDKA kita lihat emasnya ya. Kalau emasnya naik mungkin dia akan bisa ke 2000-an. Ya, kalau emasnya besok naik nih, GDP-nya jelek, orang pasti akan GDP Indonesia jelek, Amerika jelek, dan beberapa euro juga jelek. Nah, XAU atau emas akan menjadi idola buat safe haven buat semua orang. Oke. Jadi MDKA menurut saya masih bisa jalan lah. Gitu ya. Lalu UNTR, United Tractor, it's good lah menurut gua ya, tunggu aja dia mungkin akan ke 18418 gitu ya, tapi menurut gua nih udah mulai kecil nih. Mudah-mudahan dia doji besok atau 2 hari lagi gitu ya, menunggu ininya. Targetnya sih di sini nih kayaknya nih, dia akan mantul lagi ya. Lalu habis itu ada ASI ya, ASI masih turun ya, koreksi, tapi menurut gua nih bakalan nih channelnya udah kelihatan, mudah-mudahan dia mantul lagi naik gitu ya. Lalu ada Antam. Antam juga sama kayak Inco, dia agak gede ya, mungkin dia kesini dulu 672 baru nanti dia mantul. Lalu ada Inco udah, GJTL udah, NV asik. NV ini lumayan ya kalau buat yang gocek-gocekan gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya yang mau ngambil ininya. Hati-hati ya.
NV kayak LUCK, nanti dibilang ini ya, yang jempol masing-masing loh. Gue cuman bahas aja. Aduh, elah manusia dah. BSDE masih downtrend ya guys. Ini ke arah 678 dan 668 nih kayaknya. Ya. P1 juga begitu. Sama masih sideways. Kalau dia bisa bertahan di 419 oke. Kalau enggak dia akan tembus ke 405. Oke. Lalu BRIS udah, HKMU. Cih. HKMU lumayan ya, lumayan lucu ya untuk dilihat buat para para copeters gitu ya. Nah, mungkin dia bisa akan ngikut lagi ke 98. Hati-hati ya, nggak liquid loh. Ya. Targetnya apa namanya? SL-nya di 79 ya, gitu ya kalau mau di swing. Tapi kalau mau dicopet ya laksanakan. Laksanakan dengan at your own risk gitu ya. Enough KF udah. Oke guys, itu aja. Jadi jangan lupa ada Inco, KLBF, UNTR yang bisa kita lihat dan Unilever yang lumayan kayaknya mulai uget-uget tuh. Oke. So, have fun. Semoga cuan besok. Ingat tanggal-tanggal keramatnya yang gue bilang. Ada 30 Juli, ada 5 Agustus ya. Yang kemungkinan mungkin IHSG dan market-market financial agak sedikit galau gitu ya. Oke guys, see you. Have a good night. Semoga membantu dan semoga mendapat cuan. Oke? Dan lastly dari gue, salam happy cuan guys. Bye-bye.